Belajar elektronika bersama. Silakan gabung grup dan tambahkan teman admin kita, Maswar Service Bocah Sluwur. Welcome to Maswar Service Channel. Kali ini menyajikan power supply sistem jembatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, sahabat sekalian, kita semua masih diberi kesempatan untuk bisa bertemu lagi pada video kali ini. Bagi Anda yang masih pemula atau baru belajar elektronika, dapat salam dari solder 42 dan dapat salam juga dari multitasker atau avometer. Tapi itu di luar dari materi yang akan kita bahas pada hari ini. Jadi video saya yang sebelum saya buat sebelum ini itu adalah mengenai cara membaca nilai kondensator. Terus apabila ada teman-teman ya yang mungkin sudah mau nonton video saya, mungkin ada yang kurang jelas, perlu ditanyakan, silakan ditanyakan. Apabila yang lebih senior menemui ada kesalahan dalam saya menyampaikan secara teori, silahkan dikritik, disaran dan kasih masukan. Karena kita akan sama-sama belajar, jadi tidak ada yang paling pintar, paling super, ya, kita sama-sama belajar. Kadang ilmu dari satu orang dan orang lain itu tidak sama, jadi ada spesifikasi lain-lain. Jadi kalau memang ada yang kurang pas, bisa dikritik dan bisa dikasih masukan ini untuk lebih kebaikan di masa yang akan datang. Apabila ternyata sudah kita lakukan lebih lama itu ternyata ada yang lebih baik lagi, itu kan tidak ada salahnya bila sudah kita lakukan. Saya kira itu, dan jangan lupa tetap ingatkan ya, di like, dan di komen, di subscribe, dan di share agar channel ini bisa lebih berkembang lagi. Selamat menyimak. Baiklah sahabat, kali ini kita akan membahas power supply sistem jembatan. Jangan lupa ya, di subscribe dan ditekan loncengnya untuk mendapatkan pembaruan dari video kami. Nah, yang benar itu power supply pakai LAY atau power supply pakai LLY, terserah lah, ada di luar berbeda begitu. Nah, kenapa kok disebut sistem jembatan? Nah, ini karena menggunakan dioda jembatan. Dioda jembatan, dioda grid atau dioda kiprok, itu dioda yang berkaki 4, yang mana di situ sama dengan 4 buah dioda yang digabung menjadi satu. Jika seandainya tidak mendapatkan kiprok, ya kita bisa juga menggunakan dioda biasa yang seperti ini, 4 buah, itu digabung, itu fungsinya sama dengan dioda jembatan atau kiprok. Kalau masih ada yang kurang paham dengan dioda, nah itu bisa diklik ya video rekomendasi saya yang ada di layar kanan atas. Nah, itu bisa diklik sehingga tidak mengulang-ulang lagi mengenai dioda. Untuk mendapatkan fungsi 4 buah dioda biasa menjadi kiprok, pertama-tama ambillah 2 buah dioda, lalu gabungkan kaki anodanya ya, seperti pada gambar itu ya. Kemudian ambil 2 buah dioda lagi dan gabungkan kaki
katodanya seperti gambar. Boleh di pause dulu videonya, silahkan disolder dulu. Setelah 4 dioda tadi menjadi 2 bagian, sambungkan kaki elektroda yang masih sendiri, anoda dengan katoda, lagi anoda dengan katoda. Nah, lebih jelasnya saya gambarkan simbolnya setelah disambung. Kedua kaki digabung yang saya tandai A dengan warna hitam itu sebagai kaki min pada kiprok. Kemudian yang saya beri tanda K ketika yang katoda yang digabung itu menjadi kaki plus jika pada kiprok. Kemudian yang dua tidak saya beri tanda itu sebagai kaki AC nya, sudah sama dengan fungsinya kiprok. Kemudian untuk merangkainya baik kiprok maupun 4 dioda tadi untuk menjadi power supply itu sama seperti yang telah kita bahas mengenai adaptor, karena sebenarnya adaptor sama power supply itu pada dasarnya sama. Nah, kalau adaptor itu kan dibuatkan box tersendiri, tapi kalau power supply bisa box tersendiri, bisa juga langsung digabungkan dengan perangkat yang diberi supply atau satu daya, misalnya pada amplifier, power amplifier, atau pada tip deck ya. Dulu kita di zaman dulu sering rakit tip deck yang menggunakan pita kaset, yaitu power supply atau satu dayanya itu langsung digabung di dalam box tip decknya tersebut. Komponen utama untuk merakitnya yaitu selain kiprok tadi yaitu trafo, bisa trafo CT maupun trafo ankle, itu semuanya bisa tergantung jenis apa yang mau kita rangkai. Kemudian juga elko, elko ini disesuaikan dengan kebutuhan seperti yang telah dipelajari sebelumnya, yaitu disesuaikan tegangan kerjanya dan mikronya sesuai kebutuhan agar tidak meledak ya. Nanti kalau elko nya tegangan kerjanya terlalu kecil bisa meledak. Juga jangan sampai terbalik pemasangannya. Ini jika digunakan untuk trafo ankle, jadi kaki AC pada kiprok itu salah satu di tegangan 0 volt dan yang lainnya itu di kaki tegangan sekunder yang dikehendaki. Kemudian untuk kaki anodanya itu mendapat minnya elko dan nanti menjadi tegangan min. Kemudian yang katoda itu mendapat ke kaki plusnya elko dan sebagai output tegangan DC nya. Mengenai berapa ampere trafonya, berapa ampere diodanya, dan berapa volt tegangan yang diambil serta ukuran elko itu disesuaikan dengan kebutuhan yang dikehendaki. Kemudian kita bahas power supply dengan tegangan simetris, yaitu yang mempunyai tegangan min, 0 dan plus. Nah, untuk tegangan simetris ini trafonya harus trafo CT dengan sistem jembatan. Jadi untuk tegangan simetris ini harus menggunakan trafo CT dan minimal 2 buah elko. Ini 2 buah elko itu kaki min dan plusnya itu salah satunya digabungkan, yang nantinya itu menjadi tegangan 0. Jadi plusnya elko satunya dari tegangan plus, minnya menjadi min, dan yang digabung itu menjadi tegangan 0.
untuk lebih jelasnya kita simak pada gambar. Jadi itu kiprok yang kaki AC-nya itu mendapat kaki tab trafo, set trafo tegangannya ya. Jadi misalnya satunya 15, satunya juga mendapat 15. Kemudian dari kaki elko yang digabung tadi itu disolder dengan CT, itu kemudian nanti menjadi tegangan 0. Untuk plusnya elko menjadi plus, minnya elko menjadi min, dan tersambung ke kakinya kiprok masing-masing sesuai dengan plus dan minnya. Demikianlah video pada kesempatan kali ini, semoga bermanfaat. Sekali lagi jangan lupa subscribe, like, komen, dan bagikan ke media sosial teman-teman sekalian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di lain waktu.